Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada, para mas santri Ma'had Al-Jami'ah yang kami banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa dalam acara rutinan kajian bulan Ramadan di dalam channel YouTube Ma'had Al-Jami'ah. Pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu tema yang diberikan oleh panitia, yaitu meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bulan Ramadan. Berbicara tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu ini tidak hanya di bulan Ramadan, karena akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dijamin oleh Allah baiknya itu. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang tinggi. Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Dalam kitab misalnya kitab Simtuduror, ya, dalam kitab Maulid Simtuduror dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasa khalqan wa khuluqan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya baik, kemudian jiwanya juga baik, jasadnya juga baik. Artinya baiknya itu secara akhlak, baik perangainya maupun sifat-sifatnya. Tentu dalam hal mengenai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa kita jelaskan dengan waktu yang sangat singkat ini. Oleh karena itu, apa sebetulnya sifat yang sangat dominan yang bisa kita terapkan dari Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini? Karena berbicara tentang sholat Rasulullah, Rasulullah sholatnya sangat bagus, baik di bulan Ramadan maupun di bulan selain Ramadan. Namun berkenaan dengan bulan Ramadan, yang identik kita adalah dengan puasa, dan mana sifat puasa itu mendorong orang lain agar merasakan seperti apa yang kita rasakan, atau sebaliknya mendorong diri kita sebagai orang yang berpuasa merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang lapar. Karena saat kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, maka di sanalah akan timbul rasa iba, rasa kasihan dan sebagainya. Apa sebabnya? Karena memposisikan diri kita dalam posisi orang lain. Ada pepatah yang mengatakan innama yafhamus syabihu syabiha. Hanya orang yang memiliki perasaan yang sama yang akan mengerti. Oleh karena itu, karena di bulan Ramadan, yaitu orang yang berpuasa itu memiliki rasa sifat lapar, bagaimana dia haus, maka yang ditonjolkan di sini adalah meneladani Rasulullah SAW dari sifat dermawannya. Tentu kita tahu bahwa Rasulullah SAW dermawan di bulan Ramadan, begitu juga di luar Ramadan. Namun ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang kedermawanan Rasulullah SAW. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah SAW merupakan ajwadan nas, orang yang paling dermawan. Ini menggunakan isim tafdil, namanya dalam gramatikal bahasa Arab ajwada, af'ala, artinya ajwadan nas, superlatif, orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Bahkan tampak jelas sekali kedermawannya di bulan Ramadan itu lebih meningkat saat Rasulullah SAW ditemui oleh Jibril. Wa kana Jibril alaihi salatu wassalam yalqahu fi kulli lailatin. Dan Jibril alaihi salatu wassalam menemui Rasulullah SAW setiap malam. Jadi setiap malam Jibril menemui Rasulullah di bulan Ramadan, tapi sifat dermawan Rasulullah terus meningkat, terus meningkat. Fayudarisuhul Quran. Jibril itu mengajari Rasulullah SAW Al-Quran. Rasulullah SAW ajwada bil khairi. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dari kebaikan minar rihil mursalah, dibandingkan dari angin yang berhembus.
Dalam hadis ini kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan terkhusus, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan itu seperti angin yang berhembus. Bagaimana angin yang berhembus itu? Cepat dermawannya itu. Jadi saking cepatnya dermawan Rasulullah itu seperti angin. Nah, sifat yang ada dalam diri orang yang berpuasa, yang merasa lapar, merasa kehausan, manakala ada orang orang lain yang kelihatan oleh kita kasihan, kelaparan dan sebagainya, maka harus ada dalam diri kita sifat iba dan kasihan. Harus secepat itu. Kemudian kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diumpamakan seperti angin yang berhembus. Angin yang berhembus itu menyebar kemana-mana. Artinya kedermawanan kita harus benar-benar sifat dermawan itu menyebar kemana-mana. Ada sebuah foto dalam IG itu kan, misalnya ada orang yang kaya raya, yang perutnya yang sangat besar itu, dia pakai teropong itu. Di mana ya orang miskin? Pada orang miskinnya di depannya itu. Tidak kelihatan oleh perutnya yang sangat buncit itu kan. Nah, jangan sampai kita karena kesenangan kita, kebahagiaan kita, harta yang meliputi kita, sehingga pikiran kita, hati kita tertutup untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Maka bulan Ramadan ini mendorong kita dengan sifat puasa yang membuat kita lapar agar menjadikan diri kita dalam posisi orang lain. Begitu juga sifat dermawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini seperti angin yang berhembus. Bagaimana kebaikan itu bisa benar-benar dirasakan. Kalau kita dalam kondisi misalnya lagi panas gitu ya, di ruangan yang tidak ber-AC, di ruangan yang sangat panas sekali, ketika ada angin yang datang kepada kita sangat segar sekali. Oleh karena itu, bagaimana kondisi orang yang lapar, orang yang kekurangan, orang yang lagi kesedihan, terhimpit sekali bagaikan orang yang tidak mempunyai oksigen, maka kebaikan kita harus menjadi oksigen bagi mereka, menyegarkan kehidupan kita. Mudah-mudahan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama rasa lapar yang kita rasakan dengan puasa, rasa haus yang kita rasakan saat berpuasa, menjadi sifat dalam diri kita untuk membuka cakrawala pemikiran kita, membuka hati kita, mensensitifkan sensor hati kita untuk senantiasa mempunyai rasa iba kepada orang lain, merasa kasih sayang kepada orang lain, karena kita dalam posisi apa yang dirasakan oleh orang lain. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.